Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damar Kelana. Kali ini segmennya berbeda, yaitu tentang malam Jumat, kisah horor pendakian yang dialami langsung oleh narasumbernya. Dan kebetulan di sini sudah ada narasumber yang saya undang dan kenal. Belum lama dia mendaki di Gunung Sanggabuana, mengalami beberapa hal mistis. Jadi mari kita simak aja ceritanya langsung dari narasumber yang sudah saya undang ini. Oke, mari kita mulai saja cerita dari narasumber saya, yaitu Ilham Wiranata. Dan sebelum kita mulai acaranya, kita nyalakan apinya dahulu. Oke, jadi kita langsung mulai aja dan kita dengarkan kisah dari narasumbernya yang mengalami hal horor di Gunung Sanggabuana. Sebelum mulai cerita nih Ham, gue pengen lu perkenalin lah diri lu dulu di teman-teman subscriber gue, teman-teman penonton setia, biar enak juga kan manggilnya. Ya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Wiranata, asal dipanggil Cebong, dan saya sering mendaki bersama Mas Damar. Dan saya kemarin perjalanan menuju Sanggabuana tanggal 26 September. 26 September. Iya. Oke. Perjalanan dari Cikarang menuju Sanggabuana perkiraan makan waktu sejam Dari Cikarang. Cikarang ke Sanggabuana. Iya. Dan kita ya mulai trekking awal itu dari Mepo Cikarang itu dari jam 7. Jam 7 malam. Iya, jam Oke. 7 malam sampai di parkiran di Sanggabuana itu perkiraan sudah jam setengah 9. Setengah 9 malam. Iya, setengah 9 malam. Dan kita ngopi dulu, rehat sejenak, ngecek barang-barang, dan kita mulai perjalanan menuju pos registrasi. Terus registrasi. Berarti lu nih Bong, dari Cikarang jam 7 malam sampai base camp di Sanggabuana di bawah setengah 9. Berarti 2 jam lah ya dari Iya. Cikarang ke Kerawang. Terus lu sampai base camp registrasinya jam berapa? Jam 11. Jam 11. Iya. Jadi pasti ini lu ngalamin hal-hal horor, Iya. menarik lah. Cobalah ceritain dari awal tuh yang lu alamin. Oh, sebelumnya lu mendaki berapa orang? 10 orang. 10 orang itu. Iya. Ceweknya berapa? 2. Cewek 2, berarti Iya, laki laki 8. 8. Oke. Udahlah ceritain. Lu mau tahu kan. Perjalanan Sanggabuana itu sebenarnya tidak mengasingkan. Cerita dari warga-warganya itu masih ada pentilas-pentilasan lah. Tapi pas kita lewati, kita terjang harusnya. Emang benar masih ada aura mistis di situ. Dan anehnya itu sepanjang jalanan aroma menyan nyengat dari sepanjang bertemu gua sawah itu udah nyengat. Ya, bau-bau pemenyan. Iya. Dan gua break pas di saung ada salah satu seseorang di situ lagi tiduran. Pas kita istirahat di situ udah bangun, dia langsung bangun. Kita kaget, kira kita nggak ada orang. Pas ditanya sama teman kita pakai bahasa Sunda, katanya dia alasannya ranger. Menjaga Iya, Sanggabuana. Dan kita tuh melakukan perjalanan lagi menuju pos 2 Sanggabuana.
perjalanan makan waktu sejam lah. Itu malam hari kita nyampe itu jam 1 sampai pos 2, dan sampai situ aromanya sudah lebih nyengat, lebih parah. Dan tiba itu kita di pagi hari mau summit jam 3 melakukan perjalanan ke puncak pas itu makan waktu 2 jam 3 jam lah. Kita menuju ke puncak pas, dan di puncak pas itu kita jalan ber-7 orang, dan sampai di tengah jalan pas mau menuju ke puncak temen udah nggak sanggup, break di situ, dan kita mengantarkan turun ke tenda. Dan kita jalan terus sampai atas berenam nyampe puncak, tapi kita ngeliat makam kayak diistimewahin kalau di sana. Pas kita turun dari puncak pas itu, keanehannya ada pohon jambu tapi nggak ada pohon jambunya. Pohon jambu nggak ada pohon jambunya. Iya. Terus di pancuran air Kejayaan itu wangi kembang bunga gitu. Iya, situ emang ada bunga, tapi bunganya tuh nggak wangi, nggak apa, beteta apek lah bunganya itu. Dan kita telusuri, kita cari pohonnya kagak ada, dan kita turun lagi ke tenda kita dan ngopi-ngopi nyantai situ, dan membuat makanan sarapan siang. Dan kita makan foto-foto bersama, mandi, ada yang mandi ke air Kejayaan, ada yang sholat. Kita prepare tenda jam 5-an, itu kita prepare sampai jam 6:30 kita prepare, kita ada yang sholat dulu. Dan anehnya lagi, kita sholat, ada yang sholat, kita nemenin udut temen kita. Di situ kejanggalan, kita bertiga, yang satu cewek udu, yang satu nemenin kita, nganterin dia. Dan di situ suasana maghrib, situ ada siluman kera itu. Iya, itu 2 biji. Yang satu peka ngeliat suara kera, dan kita lihat emang bener kera. Pas temen kita doa selesai doa, alhamdulillah itu nggak ada, udah hilang siluman keranya. Dan kita tidur dulu 15 menit 10 menit lah. Taunya temen melihat ada yang mantau kita, orangnya cewek, mantau kita, memperhatikan kita. Cewek? Iya. Pakai ciri-cirinya, bajunya? Kalau ciri kurang cuman sekilas saja. instingnya itu wanita sosoknya. Dan pas kita lagi prepare tenda itu benar-benar masih maghrib ya, ada suara kayak bebek, dan diledek lah dengan teman saya bernama Mas Aris. Itu diledek kayak suara bebek, itu suara bebek makin jadi, itu suaranya, keanehannya. Dan kita turun menuju parkiran, kita turun makan waktu 1,5 jam lah perjalanan. Kita jalan nyantai sampai ketemu warung, anjing sudah menggonggong di sana, dan kita udah siap ngeluarin golok buat jaga-jaga. Ya, tahu-taunya goloknya itu ada sesepuh orang Sanggabuana sungkem ke golok itu, yang punya golok itu sungkem. Dan kita turun lah. Itu kejanggalannya mulai dari golok juga. Itu teman kita dilihat yang megang golok itu awalnya aneh banget, udah terlalu emosi banget. Dan kita turun sampai perbatasan air lah, menuju kayak aliran air. Ada, kita istirahat di situ, duduk nyantai, foto-foto.
Dan di foto pertama itu temen ngeliat ada yang mau mengganggu kita. Itu yang sedang dipoto tuh ada yang mau diganggu. Dan cewek satu tuh dadanya langsung ngap, nyesek di situ, perairan situ. Dan kita melanjutkan jalan lagi. Tentunya kita ketemu dengan bapak-bapak yang tadi yang mengaku ranger di bawah itu. Iya, masih tertidur dia, masih tidur. Pas kita turun itu bangun dia, bangun lagi. Kita tidak mampir, kita melanjutkan jalan. Di situ aroma menyan masih tipis saja, nggak terlalu tebal seperti yang di pos 2 dekat Air Kejayaan. Itu kenceng. Dan dia turun sampai persawahan. Itu masih aroma menyan, masih nyengat, aneh di situ mah. Saya bilang salah gunakan doang oleh warga-warga sekitar, sama peziarah juga. Buang-buangnya aneh-aneh, mintanya aneh-aneh. Dan kita ketemu pendaki pas kita turun tuh dari Cibitung. Pendaki dari Cibitung Ya. berapa orang? 4 orang, cowok 3, cewek 1. Dan dia kenal dengan Mas Damar. Iya. Kenal sama Mas Damar, terus kita lanjutkan perjalanan. Dia sedangkan berempat doang sampai di warung yang ada bapak-bapak itu. Kita tanya, dan kita lanjut perjalanan terus sampai parkiran. Pas kita sampai rumah teman kita yang di Cikarang itu, ketahuannya 2 orang ini masih kayap-kayap, auranya masih diganggu dari sono. Dan di kuncinya ada golok itu, sesepuhnya juga masih nyatu ngikut juga. Jadinya auranya itu 2 orang itu. Sedangkan ini orang Bandung, untung bisa punya kunciannya untuk merendahkan dia. Terus pas kita tanya ke orang Cibitung pas sudah turun, sama ceritanya dia itu horor. Malahan dia lebih ekstrim, lebih naik. Sedangkan dia berempat doang di sana, tidak ada lagi. Dia melihat bapak-bapak yang pertama saya lewatin itu, yang ada di pos itu mirip siluman anjing. Jadi itu bapak mukanya mirip siluman anjing. Iya, Serem juga berarti ya. salah gunakan doang sebenarnya. Terus apalagi nih cerita-cerita horor lo di Gunung Sanggabuana? Sebenarnya sih bagus, Sanggabuana itu lebih enak tidak itu lumayan. Tetapi kalau bisa di situ jangan ada yang bawa pegangan lah, kayak kodam-kodam situ jangan pernah dibawa, karena di situ makin narik-menarik. Kalau yang bawa bener-bener bawa kayak ilmu hitam lah, walaupun hitam putih, itu menarik. Karena situ udah tetap banyak penjelasan para ulama wali di situ dulu. Jadi gua boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh. Ambil rokok Mas. Iya, rokok, ayo minum. Iya. Jadi lu naik ke Gunung Sanggabuana itu tanggal 26 September 2020. Berarti waktu itu gue masih di Bandung ya. Iya. Masih jalan lintas nembus puncak Gunung Jawa Barat. Lu berangkat dari Cikarang jam 7 malam sampai di base camp jam 8:30, berarti 1 jam lebih lah ya, 1-2 jam kurang lu sampai di base camp. Terus lu jalan tuh ke pos registrasi. Iya. Itu ada yang jaga itu pos registrasi. Ada. Awalnya itu pos registrasi itu ada di parkiran. Orang kan kita masih ingat. Awalnya tuh di parkiran dia masih. Terus Iya. pas kita menuju ke registrasi itu orang ada. Ya, kok bisa begitu? Iya. Ternyata dia muter nyusul kita. Ada pendaki mau ke situ, dia udah tahu duluan. Dulu ini 10 orang ya naik. 10 orang, mungkin dari 10 orang
gue kenal lah beberapa kayak Mas Haris, Nopi, terus Mas Ipin, Iya. Mas Beni. Gue apal, emang sempat koordinasi juga sama gue kalau dia mau naik ke Gunung Sanggabuana, dan udah gue kasih tahu kalau ke Gunung Sanggabuana jangan begini, jangan begitu. Tuh yang orang Bandung dia bawa golok gitu. Iya, ternyata golok itu sesepuh. Oh, kenapa nggak bawa golok biasa aja kayak golok-golok rimba atau kampak? Sudah terbiasa sih kayaknya kata dia. Berarti lu jalan dari Pusalisrasi malam tuh ya? Malam. Lu sampai di air Pancuran, Iya. Pancuran Kejayaan itu bisa lah buat ngecamp. Dan lu ngecamp di situ ya? Iya. Lu ngecamp di situ jam berapa tuh? Perkiraan jam 1. Jam 1 malam lu Iya. ngecamp. Berapa tenda lu bangun? Bangun tenda 3. 3 tenda, Iya. 10 orang, berarti kapasitas 3, 3, 4 ya? Iya. Di situ pas buka tenda tuh nggak ada hal-hal yang lu merasa lu aneh gitu? Kalau kita nggak tidur, malah lebih ekstrim itu pas menuju jam 2 Lu udah mulai serem udah itu naik kastanya. Tapi ada pendaki lain lagi nggak? Ada Itu yang orang Cibitung, yang lain-lain. lain-lain. Ya dari Kerawang ada. Situ udah ada duluan pendaki Ya, udah bangun buka tenda lah ya. Iya. Dan situ ada penjaga kamar mandi juga, toilet. Lu dari Pancuran Kejayaan lu ke puncak malam berarti dong sambil. Iya. Jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3 pagi. Iya. Lu ngambil, kan itu ada 2 jalur tuh. Iya. Pas dari Pancuran Kejayaan ada 2 jalur, jalur kiri, Kiri jalur ke kanan. Lu ngambil jalur mana? Kanan. Jalur kanan. Oh berarti jalur waktu gua mendaki ke Sanggabuana Solo gua ambil jalur kanan. Emang sih agak lama dia 2 Iya. jam. Tuh lu sampai puncak jam berapa? Perkiraan jam 7. Jam 7 pagi. Ya, sedangkan itu kita break, nahan, nganter orang dulu. Tapi Yang lain jalan. sempat ziarah-ziarah juga nggak? Enggak. Oh berarti emang tujuan utama Iya. mendaki aja. Tapi lu ngeliatin nih yang habis dari tanjakan 2 jam arah sebelum puncak tuh 15 menit lah sebelum puncak ada saung tuh kayak makom atau kecerasan jaga raksa. Sempat ngeliat juga di situ. Lihat Tapi nggak berziarah ya. kurang. Berarti jam 7 pagi lu udah sampai di puncak tuh. Berapa orang yang naik? 6. 6 orang. Awalnya 7. Berarti 4 orang di tenda tuh. Iya. Iya iya. Berarti lu 6 orang naik malam-malam. Treknya gimana? Lumayan sih. Enak ya? Enak. Enak bikin kaki lemes. Enak bikin lagi sebenarnya. Tapi pas lu naik dari jam 3 sampai jam 7 nggak ketemu hal-hal aneh. Aneh di pohon jambu itu aja sama bunga itu. Yang aneh. Pohon jambunya gimana? Jadi ya kalau jambu mekar kan mau berbuah mekar ya. Itu kan ada putih-putihnya jatuh-jatuh ya. Bulu gitu. Iya, rambut. bulunya. Sedangkan situ tidak ada pohon jambu. Berarti ada pohon jambu tapi nggak ada. Kayak temen bulu-bulunya doang. Bulu-bulunya doang. Itu perkiraan 1 meter 2 meter lah. Oh 1 meter 2 meter tuh di trek. Iya. Kalau ada. Lu di puncak berapa lama itu? Ada makan waktu 3 jam 4 jam. Berarti turun dari puncak jam Jam 12. jam 12 siang. Iya, jam 12 siang. Lu turun lanjut lagi ke Pancuran Kejayaan. Kejayaan. Dan situ aroma kembang kencang. Dan Di kita, Pancuran Kejayaan. ya, kita cari aja. Tahu-taunya tidak ada. Cuma di situ ada bunga, tapi bunganya bunga apek wanginya. Kayak bunga udah lama gitu. Iya, padahal itu baru turun, baru jatuh. Iya. Mana kita cium itu baru jatuh. Berarti lu tadi kan sempat bilang katanya kayak ngelihat dan ketemu siluman siluman kera itu. Nah, itu gimana sih kok bisa lu ketemu? Dia emang waktunya maghrib tempat angker emang ada sih ya, setiap tempat tuh ya. Soalnya itu benar-benar alam, kita nggak tahu kalau itu dulunya ada siluman apa kayak
itu benar-benar nampak itu, sedangkan teman kita Opi ini cewek ngelihat malahan bunyi kayak kerak. kayak gimana? Iya, 2 kali. Merinding gua itu. Iya. Tapi sempet foto atau Enggak, video gitu? enggak. Oh enggak, cuman merasakan Merasakan. gitu, merasakan dan melihat, tapi nggak ada foto-fotonya Nggak gitu, ada. nggak tangkep. Dan itu teman kita doa, alhamdulillah tuh kagak ada sama sekali. Dan kita tuh temen ada yang sholat dulu, kita tiduran. Ternyata pas kita tiduran, teman banyak yang ngeliat, itu dia memperhatikan saja gitu. Yang memperhatikan itu makhluk lain gitu. Makhluk lain, wanita wujudnya lah. Ini setahu gua nih ya kan, mungkin lu tahu, bisa lah sharing berbagi. Kayak di Pancuran Kejayaan kan mitosnya nih, katanya Iya. kalau kita mandi di sana, Buang apa sial. yang ingin tercapai, Iya. ya jadi cepat tercapai. Itu benar atau enggak sih? Allahu alam. Lu alam. Ya, kalau bisa sih Jangan terlalu percaya. Kita punya sang pencipta, punya Allah SWT sebisa mungkin. Kalau emang ada keinginan lu ingin tercapai, ya lu harus punya 2. Satu, lu berdoa semoga lu lancarkan. Yang kedua, lu harus berusaha keras, lu bekerja terus, kerja keras supaya lu didekatkan. Dan doa itu ya semacam jembatan. Jadi sebisa mungkin lah jangan dipercaya. Tapi yang jeleknya di Pancuran Kejayaan itu, ibaratnya tak orang peziarah mandi di air Kejayaan, buang sampah bajunya dia, celananya dia, celana dalam di situ berserakan di air Kejayaan. Kalau itu sih gua 2 kali ke Sanggabuana ya sempet juga niat dan kecewa. Kenapa sih buang celana dalam, buang pakaian bekas, kenapa harus di sungai ini? Kan lebih bagus terlihat alami, asli, tanpa ada sampah-sampah. Jadi ya agak kecewa sih dengan para peziarah atau pengunjung yang datang ke situ, buang sampah sembarangan, buang pakaian bekas gitu sih. Terus lebih bagus itu di rapiin lagi kayaknya tempat-tempat yang pas di air Kejayaan itu sampah masih berserak-serakan, sampah celana itu parah. Tapi kita mengimbau sama temen rombongan kita, jangan ada yang buang sampah sembarangan. Kalau ada makanan beramis-amis, kalau bisa kita kubur aja. Supaya kenapa tuh? Supaya tiba-tiba jangan tiba-tiba, kan nggak mungkin kita bawa sampah amis kayak sarden lah ya. Itu kan amis ya, kuahnya itu kan nggak mungkin kita bawa turun juga, kita taruh botol, pasti kita pendem aja, kita kubur biar nggak terlalu amis kita perjalanan itu. Kenapa nggak dibuat turun aja? Kita kubur. Kalau dikubur kan dia terurainya lama. Setahu gua kayak filter rokok, tisu basah, itu dia tisu basah bahkan tidak bisa terurai. Kalau filter rokok dia lama. Kan itu air ya, air sarden, kuah sarden. Kuahnya? Iya. Oke, kuahnya berarti Bukan botol kalau sarden. kalengnya lu enggak bawa. Nah begitu. Gua kira lu naik gunung masih buang Masih sampah nyampah. sembarangan. Enggak. Kalau itu lu Merusak. baku hantem sini. Merusak, Boleh. vandalis. Jadi lu pas di air Pancuran Kejayaan tuh turun jam berapa? Maghrib 6:30 juga. Setengah. Berarti lu lama juga ya? Iya, seharian full. Seharian full. Nyantai. Nggak terlalu terburu-buru dengan pulang, itu nyantai. Nggak ada target juga, pelan aja. Yang penting aman. Iya. Sebenarnya gua pengen nyusul lo dari Bandung ke Rawang, dadakan gitu. Tahu lah gua tenda-tenda lu warnanya apa. Gua mau isengin lu, mau gua tackle tenda lu, gua takutin.
Cuma nggak tahu kenapa gua lagi males banget ke Sangga Buana. Sebenarnya pengen ke Sangga Buana, pengen nemuin Abah Wahab juga kan, sekalian gue pengen ngobrol-ngobrol, sekalian ngevlog. Iya. Sebenarnya enggak, Abah ini kuncen. Soalnya waktu gue kesana tuh 2020 tanggal 7 bulan apa, Juli apa Juni gue ke Sangga Buana kemarin. Dia bilangnya kuncen ya. Dan itu juga di setiap makamnya juga ada nama kuncennya juga, Abu Wahab. Iya itu. Iya. Di makam mana? Di paling atas itu kan banyak makam-makam. Di situ ada nama-namanya dia, Kuncen Gunung Sangga Buana. Abah Wahab. Iya. Soalnya waktu gua sempet post cerita gua di Lentera Malam, bahkan di channel YouTube gua tuh yang video gua solo buskrek, ada orang ngeyel kayak Abah Wahab bukan kuncena ini. Iya, nggak percaya. Iya, sedangkan gua berbicara jujur, apa yang gua dengar, apa yang gua alamin, ya gua ceritakan. Dan Abah Wahab pun bilang bahwa dia kuncen Gunung Sangga Buana. Iya. Makanya gua berani expose, berani gue ceritakan. Iya. Tapi gimana perjalanan situ ke 16 gunung? 16 gunung gua pending duitnya Pending. habis. Ke Cikore kita kan jadi kan Jadi tanggal 10 tanggal 11 tanggal 10 11. duit gua habis tuh waktu di Gunung Sunda Purba, udah habis-habisan. Kalau ternyata gua 2 orang kan, terus ada cewek mau ikut, dia makin habis aja duit. Ya udah akhirnya mungkin nanti dari Cikuray gua lanjut lagi Perjalanan. perjalanan. Jadi cerita lu di Gunung Sangga Buana ada lagi nggak? Kurang udah Gitu aja. Jadi nih buat teman-teman, ini cerita dari Cebong tentang di Gunung Sangga Buana, itu aja. Mungkin masih banyak lah yang ingin saya ceritakan nanti, kayak cerita saya di Salak masuk dimensi lain, terus teman saya kena teror di Pangrango. Bahkan nanti mungkin saya akan vlog sendiri tentang saya di Gunung Sangga Buana, saya bahas lagi dan sedikit saya tambahin rekamannya. Jadi ini aja tentang cerita malam Jumat. Saya tutup. Saya Damar. Saya Ilham Wiranata alias Cebong. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, Like, komen. dan share. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.